Oke guys, balik lagi ke channel Independent Training. Hari ini, video ini kita akan bahas terkait dengan output dari regresi untuk EViews dan SPSS. Kenapa saya raise up isu ini? Karena bagi teman-teman pejuang skripsi ataupun tesis, kadang masih kebingungan untuk membaca signifikansi hasil dan arah koefisien, terutama karena masih ada yang menginterpretasikan sekalipun dia tidak signifikan. Ya, apakah itu menjadi salah atau tidak salah? Nanti kita akan diskusi. Jadi abis ini kita akan bahas ya. Nah, asumsinya untuk interpretasi ini adalah regresi linear berganda, ya, regresi linear berganda dengan software SPSS dan EViews, ya. Dan saya nanti akan langsung masuk ke uji T dari EViews dan SPSS tersebut. Jadi kalau ingin tahu gimana cara interpretasinya, jadi terus aja kita lihat hasil dari SPSS dan EViews ini, oke? Kita kembali lagi untuk melihat hasil dari pengolahan data dengan SPSS dan EViews. Jadi sebetulnya kenapa isu ini saya angkat lagi teman-teman di metodologi penelitian, terutama untuk hasil dan pembahasan. Jadi sampai saat ini dalam perspektif saya sebagai pembimbing tugas akhir, sebagai penguji, dan sekaligus memang saya juga masih mahasiswa, terkadang mahasiswa itu sendiri sedikit kebingungan bagaimana dia menginterpretasikan hasil hipotesis yang sudah diuji dengan tools statistik SPSS dan EViews. Nah, hasil uji hipotesis ini ada dua sebetulnya. Yang pertama terkait dengan signifikansi untuk melihat apakah hipotesis tersebut dapat diterima, dan yang kedua apakah hipotesis tersebut teruji arahnya, apakah dia berpengaruh positif, berpengaruh negatif, ya. Nah, di dalam mengasumsikan untuk hasil ini, software yang saya gunakan ada dua, SPSS dan EViews. Itu yang pertama asumsinya. Yang kedua, saya tidak membahas untuk uji asumsi klasik, saya tidak membahas untuk adjusted R-square, saya tidak juga membahas untuk terkait dengan ANOVA, ya. Jadi saya langsung ke uji parsial, uji T, uji hipotesis, ya, uji per satu hubungan X terhadap variabel Y-nya, ya. Nah, oke. Nah, jadi yang pertama ini kita lihat hasil uji SPSS, ya. Nah, hasil uji SPSS saya berbicara sebelum uji itu ada hipotesis dulu. Nah, hipotesis atau dugaan sementara yang kita bangun, hipotesis ini secara ilmiah, atau artinya secara ilmiah kita menduga biasanya berdasarkan penelitian sebelumnya, ya. Nah, untuk hipotesis yang sudah kita susun berdasarkan penelitian sebelumnya akan kita buktikan di uji T ini, ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, ada dua kolom yang perlu diperhatikan, ya. Yang pertama adalah kolom signifikansi ini, ya. Sudah saya highlight, ya, dengan kursor ini, kolom signifikansi dan unstandardized coefficient beta, ya. Nah, ini perlu dipahami karena apa? Karena memang SPSS menghasilkan banyak angka-angka yang memang di dalam konteks penelitian teman-teman, terutama konteks penelitian kita, ya, akuntansi keuangan, ya, dengan pendekatan quantitative method, ya, ada beberapa angka yang perlu menjadi hasil analisis dimasukkan dalam hasil analisis, ya. Nah, yang pertama adalah signifikansi, ya. Signifikansi ini untuk melihat apakah hipotesis kita diterima dengan standar error yang kita terapkan. Nah, error yang kita accept, error yang kita toleran itu adalah 5%, ya. Sehingga untuk signifikansi ini kita berharap bahwa hasil itu akan berada di bawah 0,05, ya. Nah, hasil akan berada di bawah 0,05, ya. Nah, untuk pengujian ini, ya, sebelumnya saya sampaikan dulu variabelnya. Ini adalah variabel independen sebelah kiri, ya. Abaikan SKRT karena SKRT ini sudah di treatment, ya. Jadi ada variabelnya sedikit, ada GCG, ya, capital adequacy ratio,
non-performing loan dan beban operasional terhadap pendapatan operasional. Dependennya adalah return on asset ya. Nah, yang pertama adalah kita di dalam membaca hasil adalah kita melihat apakah hipotesis yang kita duga X atau saya langsung tembak ya, GCG berpengaruh terhadap ROA. Dalam hal ini signifikannya adalah 0,464 atau di atas toleransi kita 5% ya. Artinya GCG tidak berpengaruh terhadap return on asset ya. Nah, pada saat tidak berpengaruh di dalam mazhab penelitian saya tidak pernah mau bilang salah ya, karena kembali lagi teman-teman ya, penelitian itu Indonesia itu ataupun kita menganut positivisme ya. Jadi artinya positive accounting, teman-teman yang udah ngambil teori akuntansi seharusnya ketemu dengan positive accounting teori ya. Jadi bahwa kita menganut mazhab bahwa bukan normatif ya. So apapun hasilnya kita akan accept ya, sehingga kalau memang ada previous research yang dapat kita andalkan yang reliable jurnalnya, maka kita bisa accept ya, apapun itu hasilnya. Nah, di dalam cara membaca ini ya, GCG tidak berpengaruh terhadap ROA karena apa? Signifikansinya 0,464 atau di atas toleransi kita 0,05, alfa 5%, sering disebut seperti itu ya. Artinya kita tidak akan membahas arah. Kalau teman-teman perhatikan, kita sekarang pindah ke kolom kedua. Yang perlu diperhatikan cuma unstandardized coefficient beta ya. Di sini GCG itu arahnya negatif tapi dia tidak signifikan. Nah, pada saat dia tidak signifikan, maka mazhabnya saya adalah saya tidak perlu membahas arah ya. Bagi yang mau membahas arah ataupun dia tidak signifikan ya, silakan ya, karena itu mungkin ada mazhab yang seperti itu. Yang penting ada penelitian sebelumnya ya. Nah, tapi bagi saya sendiri dan kebanyakan teman-teman dosen yang memang menguji bareng dengan saya, pada saat kita tidak signifikan, maka kita tidak membahas arah ya. Logikanya kenapa? Sering saya sampaikan analoginya kalau di dalam kelas bahwa berpengaruh itu artinya antara X dan Y itu mereka memiliki keterkaitan ya. Plus dan minus itu adalah arahnya, entah mereka saling tidak suka atau mereka saling benci. Katakanlah kita menganalogikan seperti itu. Kalau negatif berarti dia saling benci, positif dia saling suka ya. Nah, kalau dia tidak signifikan, X dan Y ini dia tidak ada korelasinya. Saya dan Anda misalkan ya tidak saling kenal, loh kenapa saya bisa benci ataupun suka ya. Nah, itu analoginya di dalam cara membaca hasil ya. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak signifikan, saya lebih memilih untuk tidak membahas arah karena dia memang tidak saling ada keterkaitan. Kita lihat yang kedua ya, CAR ya. CAR di sini dia juga tidak signifikan, 0,230 arahnya negatif ya. Saya langsung loncat ke terakhir. Nah, di sini ada signifikansi 0,000 dengan arah minus 0,695 negatif ya. Nah, artinya dia baru saya bahas arah signifikan berpengaruh negatif ya. Nah, signifikan berpengaruh negatif. Nah, ini yang menyebabkan kalau kita berbicara hasil yang signifikan, baru kita membahas arah. Arahnya kembali lagi lihat di unstandardized coefficient beta, arahnya negatif. Kalau dia tidak ada minusnya berarti dia positif. Misalkan titik 695 itu artinya media sudah positif ya. Jadi berpengaruh signifikan positif. Nah, bicara signifikansi, toleransi kita yang common practice-nya 0,05. Artinya apa? Error yang kita terima ya itu adalah 5%. Sisanya berapa? 95% confidence level of confidence kita terhadap pengujian hipotesis itu adalah 95% ya. Nah, ini kebetulan angkanya 0,00. Artinya ini alfanya bisa 1% ya. Artinya 99% bahasa lainnya yang tidak muncul di sini, saya yakin terhadap pengujian dari pengaruh beban operasional, pendapatan operasional terhadap return on asset. Sebesar berapa Pak yakinnya? Yakinnya adalah 99%. Karena 1%-nya atau di bawah 1% error yang kita accept ya, dalam hal ini 0,00 ya. Nah, itu gimana cara membaca koefisien
dan signifikansi ya. Nah, saya sekalian kasih contoh juga untuk yang eViews. Bagaimana kalau outputnya eViews? Nah, outputnya eViews ada dua. Nah, saya sengaja masukkan hasil eViews supaya teman-teman punya komparasi ya. Nah, di sini ada dependent variable-nya y, cara membacanya dependent variable-nya y. Kemudian independennya ada x1, x2 di sebelah kiri sini. Kembali lagi hanya dua kolom yang perlu kita perhatikan di dalam cara membaca hasil running eViews. Yang pertama adalah probability ya. Yang kedua adalah koefisien ya. Sekarang kita lihat probability-nya. Yang pertama adalah 0,008. Hipotesis sudah kita buat, x1 berpengaruh terhadap y ya. Hasilnya apa? Dia signifikan. Kenapa? Teman-teman sekarang sudah bisa bicara, oh, kenapa dia signifikan? Karena dia 0 di bawah 0,05 ya. Ini jauh di bawah 0,05 ya. Nah, pada saat dia signifikan, teman-teman baru bisa pindah untuk membaca koefisien atau arah. Apakah dia berpengaruh positif atau berpengaruh negatif? Dalam hal ini, probability-nya 0,0008 dengan koefisien positif 0,455. Artinya dia signifikan berpengaruh positif ya. Kita lihat yang X2. X2 0,01 masih di bawah 0,05 ya. Dan pada saat kita lihat koefisiennya adalah plus positif 0,276609. Artinya X2 berpengaruh ya, positif terhadap Y. Berpengaruh positif terhadap Y ya. Nah, ini kembali lagi menjadi terkadang pembahasan di dalam ujian sidang ya. Ada mahasiswa yang terkadang menyebutkan berpengaruh signifikan positif ya, not ya. Ada yang bilang berpengaruh positif. Sebetulnya teman-teman, pada saat teman-teman bilang berpengaruh positif itu sudah cukup. Karena apa? Pada saat bilang berpengaruh positif, sudah lihat ya dari cara baca ini, kalau berpengaruh teman-teman pasti dia bilang kita akan asumsikan di bawah 0,05 ya dong ya. Tadi yang kita accept adalah selalu di bawah 0,05. Artinya apa? Pada saat dia berpengaruh itu sudah pasti signifikan. Sehingga untuk efisiensi pengucapan sebetulnya kita tidak perlu mengucapkan berpengaruh signifikan positif. Why? Karena kalau namanya berpengaruh itu dia pasti sudah signifikan. Makanya mungkin nanti kalau Anda sidang, siapa tahu dikoreksi berpengaruh signifikan positif. Mungkin dikoreksi cukup bilang berpengaruh. Karena apa? Pada saat dia bilang pada saat berpengaruh, maka dia pasti sudah ada arahnya ya. Nah, yang berikutnya adalah kita bicara level of error kita. Nah, level of error kita, saya juga sering mendapat pertanyaan dari mahasiswa, apa bagaimana kalau saya di atas 0,05 ya, misalkan 0,07, apakah masih bisa diterima hipotesis kita? Nah, sepanjang sepemahaman saya dalam membaca jurnal, ada beberapa jurnal di luar sebetulnya yang memasukkan asumsi toleransi mereka sampai 10% ya. Nah, jadi katakanlah kalau 0,07 sebetulnya penelitian luar ada yang memakai ya. Jadi terkadang kalau teman-teman perhatikan mereka meletakkan bintang di bawah di sini untuk asumsi bintang 1 signifikan pada 1%, bintang 2 signifikan pada 5%, dan bintang 3 signifikan pada 10% ya. Artinya sebetulnya bahwa kita bisa menerima toleransi sampai dengan 10% kalau ketemu catatan di jurnal seperti itu. Tapi sebetulnya yang perlu dipahami teman-teman adalah efeknya. Kalau teman-teman berani mengambil toleransi sampai dengan 10%, maka level keyakinan dari pengujian hipotesis saudara turun. Yang tadinya 95% sekarang menjadi 10%. Katakanlah begini, hasil probability-nya 0,07 ya. Kita bilang signifikan, boleh. Tapi artinya Anda tahu bahwa sekarang keyakinan Anda pengujian variabel independen terhadap Y itu turun dari yang 95% menjadi 93% ya. Berikutnya kalau katakanlah 0,09 ya. Artinya saya yakin 91% terhadap pengujian X1 terhadap Y-nya ya. Nah, itulah sebetulnya yang menjadi
catatan bahwa mengapa sih sebetulnya kita menghindari tingkat signifikansi yang acceptance error-nya semakin tinggi, karena pada saat acceptance error-nya semakin tinggi, maka kita mengorbankan level of confidence kita, ya. 20% mau dibilang signifikan, berarti confidence Anda sisanya tinggal 80%, ya. Nah, itu yang menjadi trade off pada saat kita membuat acceptance error signifikansi kita menjadi tinggi. Ada confidence-nya yang menjadi semakin kecil. Nah, jadi common best practice-nya adalah kita 5%, ya. Kita menghindari ruang debat di dalam sidang ya biasanya ya. Nah, biasanya kita 5%. Kalau sampai 10%, saya akan propose ke mahasiswanya bahwa kalau bisa tolong disupport jurnal yang mengatakan bahwa signifikansi ini bisa diterima sampai dengan level error 10%, ya, supaya mahasiswa tersebut tidak berat untuk defend pengujian hipotesisnya, ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya teman-teman, ya, baik SPSS fokus di signifikansi untuk melihat dia berpengaruh atau tidak, baru kita berpindah ke unstandardized coefficient beta untuk melihat arah apakah dia berpengaruh positif atau negatif, ya. Selesai SPSS, nah sekarang kita pindah ke Ifuse. Ifuse lebih simpel, koefisiennya cuma ada satu kolom, ya. Kita fokus di dua kolom probability, kita expect di bawah 0,05. Why reasonnya? Karena teman-teman sekarang sudah tahu semua. Koefisiennya kita lihat apakah dia positif atau negatif. Once probability-nya dia di bawah 0,05, teman-teman baru berbicara arah koefisien, apakah dia berpengaruh positif ataupun berpengaruh negatif, ya. Oke, jadi moga-moga di video yang kurang lebih 15 menit ini teman-teman bisa dapat pemahaman apa yang perlu dijadikan analisis di dalam chapter 4 ataupun chapter 5 biasanya untuk membahas pengujian parsial hipotesis dari uji SPSS dan Ifuse Anda, ya. Oke, teman-teman, jadi selesai videonya sampai di sini. Next saya akan buat topik-topik menarik lagi terkait dengan riset, jadi tetap di Independent Training. Oke, guys, tadi sudah dilihat ya videonya ya. Ini yang sering menjadi perdebatan antara penguji dan si mahasiswanya sendiri. Jadi kenapa sih signifikan kok tidak usah dibahas arahnya? Karena sebetulnya pada saat dia tidak signifikan, kita tidak perlu berbicara arah apakah dia positif atau negatif. Tapi pada saat dia signifikan baru berbicara arah apakah dia berpengaruh positif atau negatif, ya. Jadi moga-moga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman pada saat melakukan analisis tapi hanya untuk kuantitatif yang menggunakan software Ifuse dan SPSS. So, next saya akan buat lagi isu-isu lain menarik, ya, terkait dengan pembahasan tugas akhir baik itu pun skripsi ataupun tesis. Jadi guys, tetap di Independent Training.